Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 6, materinya tentang memperkirakan dan menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Memperkirakan informasi yang berdasarkan judul dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi itu ada buku kesehatan, artikel, biografi seseorang, dan esai. Nah, pernahkah kamu pergi ke toko buku? Biasanya, buku-buku yang ada di sana masih tersegel dengan rapi. Saat buku tersegel, kamu tidak dapat membaca keseluruhan isi buku tersebut. Tapi kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam buku dengan cara membaca judul bukunya. Judul buku biasanya mencerminkan isi buku tersebut. Sama seperti dengan buku, sebuah teks non-fiksi, baik dari media cetak atau media elektronik juga dapat kita perkirakan isi informasinya. Caranya dengan membaca judul teks tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan judul berikut. Ada judul pola hidup sehat. Dapatkah kamu memperkirakan informasi dari judul tersebut? Kira-kira apa? Ya, berdasarkan judul di atas, kita dapat memperkirakan informasi seperti definisi pola hidup sehat, manfaat pola hidup sehat, dan macam-macam pola hidup sehat. Nah, sekarang mari kita berlatih memperkirakan informasi berdasarkan judul dari teks non-fiksi. Judul yang pertama, penyakit kulit. Perkiraan isi teksnya menurut kalian apa? Ya, penyakit kulit dan penyebabnya. Yang kedua, ada judul teks gejala pubertas. Maka perkiraan isi teksnya tentang pengertian pubertas, kemudian gejala pubertas. Yang ketiga, ada judul teks interval nada. Maka perkiraan isi teksnya tentang pengertian interval nada dan contohnya. Yang keempat, ada judul teks penghargaan terhadap jasa para pahlawan. Maka perkiraan isi teksnya tentang jasa para pahlawan dan cara menghargai jasa para pahlawan. Yang kelima, ada judul teks toleransi antar umat beragama. Maka perkiraan isi teksnya tentang pengertian toleransi dan contoh perilaku yang menunjukkan toleransi. Nah, sekarang kita akan memperkirakan informasi bacaan sesuai kata kunci dalam judul. Kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam bacaan sesuai kata kunci dalam judul bacaan tersebut. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Perhatikan contoh judul bacaan berikut ini. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Kira-kira kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya bahaya jajan tidak sehat. Maka perkiraan informasi yang ada dalam judul, tidak semua jajanan di sekitar sekolah itu sehat. Terkadang para penjual menambahkan bahan berbahaya pada jajanannya.
perlu waspada terhadap jajanan yang berwarna mencolok. Nah, contoh yang kedua, ada judul kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kira-kira kata kunci sesuai judul apa? Iya, tentang kerukunan. Maka perkiraan informasinya, Kampung Wonorejo menunjukkan tentang kerukunan dalam keberagaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul, suku, bangsa, agama, dan budaya. Nah, menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Informasi juga dapat digali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Agar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, kamu dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat tiap informasi penting dalam teks. Yang ketiga, membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. Yang keempat, mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. Nah, di sebelum tema 6, kalian pasti di tema sebelumnya sudah pernah belajar tentang kalimat utama dan gagasan utama. Nah, di sini kita akan ingat-ingat kembali. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Gagasan utama itu adalah suatu gagasan atau ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Perlu kamu ketahui, dalam setiap paragraf informasi yang disajikan teks non-fiksi, terdapat gagasan utama, baik tersurat maupun tersirat. Tersurat itu artinya informasi tersebut ada atau tertulis di dalam teks, sementara tersirat berarti tersembunyi, sehingga harus kita simpulkan terlebih dahulu. Bagaimana mengetahui gagasan utama? Gagasan utama itu dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, lalu menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada teks. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, lalu menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum dan di dalamnya itu mengandung gagasan utama. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. Nah, di sini ada contoh teks paragraf. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, kira-kira kalimat utamanya apa? Kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, kalimat utamanya pada teks tersebut itu adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, ini ada di akhir paragraf. Kemudian untuk gagasan utamanya itu bisa kita temukan pada kalimat utama, karena dalam kalimat utama itu mengandung gagasan utama. Maka gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia.
Contoh yang kedua, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Maka kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian untuk gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan hukum. Nah, contoh selanjutnya, mengapa harus melaksanakan hak? Itu ada judul teks. Mengapa harus melaksanakan hak? Dan pada paragraf pertama, pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, di sini kita akan menentukan kalimat utama dan gagasan utamanya pada setiap paragraf. Nah, ini ada paragraf pertama. Kalimat utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Sedangkan gagasan utama pada paragraf pertama itu adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia. Nah, contoh selanjutnya di paragraf kedua, untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian, akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, di paragraf kedua ini, kalimat utama dan gagasan utamanya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Sedangkan untuk gagasan utamanya, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kita lanjutkan ke contoh paragraf yang ketiga. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Nah, di paragraf ketiga ini kalimat utamanya adalah contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Sedangkan untuk gagasan utamanya yaitu pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Nah, dari teks tersebut kita sudah mendapatkan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf. Nah, sedangkan untuk yang gagasan utama teks non-fiksi ini diperoleh dari gagasan utama setiap paragraf yang kita tarik kesimpulannya menjadi gagasan utama teks non-fiksi. Nah, dari ketiga gagasan utama setiap paragraf ini ditarik kesimpulan.
Kesimpulannya adalah pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menemukan informasi penting berdasarkan gagasan utama dalam setiap paragraf. Nah, ini ada contoh teks tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara, yaitu masyarakat sejahtera, tidak akan pernah terwujud. Nah, di paragraf pertama ini kita mendapatkan gagasan utama dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, informasi penting yang kita dapat dari gagasan utama itu adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Contoh paragraf yang kedua. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban bayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa, misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, pada paragraf kedua ini kita mendapatkan gagasan utama, yaitu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Sedangkan informasi penting yang dapat kita tarik dari gagasan utama tersebut adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham atau belum? Semoga dengan menyimak dan belajar pada video ini kalian bisa paham. Nah, sekian dulu untuk materi Bahasa Indonesia tema 6. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.